koperasi ini menurut Pak Kabid dinilai sehat atau Nah, gimana? salah satu indikasi bahwa koperasi sehat itu adalah dia mengadakan RAT, bukti pertanggungjawaban kepada anggota yang dalam hal ini perwakilan anggota adalah badan pengawas, ya Dewan Badan Pengawas. Dan saya melihat memperhatikan dari hasil laporan RAT 2020 ini ya sesuai dengan ADART, terus dari segi keuangan dan lain sebagainya sampai SHU-nya juga ditampilkan di belakang. Jadi ini prinsip koperasi udah masuk. Pertama keterbukaan, kemandirian, dan istilahnya akuntabilitas dipertanggungjawabkan sama anggota dan anggota menerima gitu. Itu. Oke. Menurut Pak Kabid di sini di Tasik Utara ini dinilai berprestasi, maju atau stagnan? Nah, maaf karena saya baru kira-kira 3 minggu ya, saya belum tidak bisa secara komprehensif ya. Nah, pada intinya sebenarnya pada umumnya dengan pandemi COVID sekarang itu ada yang stagnan, ya bahkan ada yang mundur, bahkan ada yang terancam bubar, ya ada yang terancam bubar, ya. Khusus Tasik Utara sementara miniaturnya saya lihat ya hampir samalah, ya. Kenapa? Karena di sini dengan pandemi ini kan salah satu aspek itu terjadi kemerosotan ekonomi juga berpengaruh juga kepada masing-masing anggota, ya kan. Yang kedua, sifat koperasi ini kan istilahnya mereka secara sadar memberikan kontribusi kepada koperasi piutang mereka, baik simpanan wajib maupun piutang mereka. Walaupun tidak langsung macam koperasi pegawai kan langsung sama bendahara. Walaupun sekarang juga sudah nggak sama bendahara kan, di ATM kan. Itu salah satu indikasi juga kemunduran koperasi. Gitu. Terima kasih Pak Kabid. Harapan kedepannya mengenai koperasi ini diharapkan? Harapan ke depan karena saya pertama laporan dari ketua dan saya merasakan langsung bahwa koperasi ini didirikan dari awal itu sudah punya aset yang cukup perlu kita lestarikan bersama. Ya bangunan, ya dengan hasil rapat anggota tahunan mereka memberikan sumbangan tiap mereka memberikan simpanan, sudah terwujud bangunan ini yang cukup sangat representatif dan kelihatan SHU-nya juga ada peningkatan setiap tahun. Ya, terima kasih Pak. Diharapkan meningkat dan berkembang di sini. Ya. Semoga tambah maju aja. Amin. Bagaimana untuk mengawasi koperasi agar tetap eksis tambah maju di tengah persaingan ekonomi global dan pandemi corona seperti ini? Kalau untuk di koperasi sebetulnya koperasi bisa maju itu tidak terlepas dari peran pengurus dan anggota. Yang pertama mungkin pengurus harus tetap amanah dan istiqomah, anggota harus tetap setia dan mau memenuhi kewajiban mungkin sebagai anggota koperasi. Sebetulnya bagi koperasi sendiri di masa pandemi ini memang ekonomi sedang sedikitlah mungkin menurun, tapi percaya kalau memang setiap anggota koperasi mempunyai rasa memiliki dan memang dia itu punya prinsip bahwa koperasi adalah perusahaan dia sendiri, otomatis dia tetap harus berjuang bagaimana koperasi itu tetap bisa berjalan untuk kesejahteraan semua itu. Bapak sebagai pengawas di koperasi tingkat kabupaten melihat koperasi ini ke depan prospeknya bagaimana ini? Prospek ke depan insya Allah koperasi Kopol Mitra Kadipaten ini akan semakin maju melihat dari kesungguhan pengurus dan anggota yang begitu antusias terhadap koperasi itu sendiri. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang sukses buat koperasi warga Mitra Sejahtera sudah melaksanakan RAT. Ini RAT yang keberapa? Ke-41. 41. Anggotanya berapa Pak Haji ini? 166. 166. Bergerak di bidang apa saja? USP. Simpan pinjam. Simpan pinjam, niaga ada, cuman belum banyak itulah niaga itu. Bagaimana profil anggota itu, disiplin atau ada yang nakal, gimana ini koperasi ini? Alhamdulillah ya sekitar 80% mah disiplin gitu. Alhamdulillah. Cuman yang 20% itu berbagai persoalan yang dihadapi oleh mereka gitu. Tapi kami selalu kerjasama terus. Iya. Pak Haji, ini lahan berapa gedung ini di atas lahan? Ini berapa? gedungnya itu 10 kali 11 luasnya, lantai 2,
Kalau lahan sebanyak 43 bata Sudah milik pribadi ini. milik pribadi. Milik koperasi maksudnya. koperasi. Milik koperasi. Cuman belum bersertifikat. Sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalau dulu mah pernah ada hibah, ada pinjaman dari LPDB. Ya. Cuman ya alhamdulillah dari Kementerian Koperasi ada. Harapan ke depan terkait dengan koperasi ini bagaimana ke depannya? Kedepannya dengan motonya yang sejahtera, ingin mensejahterakan minimal anggota. Terus yang kedua ingin meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan gitu, mendidik dan memberikan wawasan kepada anggota supaya lebih baik dari segi ekonomi atau segi-segi yang lainnya. Untuk anggota itu apakah ada dari PNS, dari wira swasta, dari mana? Nah, macam-macam anggota PNS ada, pensiunan ada, masyarakat ada, para pedagang. Oh, berarti tidak dibatasi hanya PNS atau pegawai gitu? Tidak. Silakan masyarakat yang menyangkut mitra koperasi warga mitra. Saat ini yang paling jauh dari mana Kang Haji? Ada yang dari Raja Pola, Pager Ageng, Ciawi, yang domisilinya ada Kadipaten gitu. Ya jelas Kadipaten. Menghadapi ekonomi global yang semakin menggurita dari kaum kapitalis, resep Pak Haji untuk mempertahankan koperasi yang kerakyatan ini bagaimana supaya bertahan di tengah persaingan ketat seperti ini? Ya diusahakan lebih efisien menggunakan dana-dana yang ada, lebih efisien, efektif, tidak menghambur-hamburkan dana, dan yang paling utama adalah niat. Jadi anggota itu idealnya menurut saya itu pertama harus lillahi ta'ala, kedua billahi ta'ala, berjalan di jalan Allah, ketiga barokallahu, nanti akan memberikan barokah Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu mudah-mudahan gitu. Semoga Pak Haji koperasinya tambah maju, Pak Haji berkesehatan Allah SWT. Amin. Ya, terima